Halo, selamat siang, Bro. Muga-muga kabarmu apik, ya kan. Selamat sego liwet. Aku yo apik ning kene ya. Oh, ini panas ning ya. Ono angin iki nang ngisor gubuk jadine rasane seger ya kan. Ya, pada kesempatan kali ini, Bro, di opini amatir ini kepingin rasane ngomong ya kan. Ngomong tanpa difilter, ngomong tanpa disensor. Mergone sing ngomong ya ora pinter gawe-gawe video, ya belajar ngomong lah, mengungkapkan unek-unek apa yang ada di kepala kita ya kan, di otak kita. Itu bro tentang bagaimana kecenderungan BUMN kita itu kok merugi itu gimana ya bro? Apakah di balik itu semuanya ada sesuatu perencanaan yang jahat atau perencanaan yang lepas ataupun melenceng dari apa yang diplanningkan sebelumnya ya. Ya secara logika saja yang namanya BUMN ya kan, badan usaha milik negara ya. Perusahaan-perusahaan milik pemerintah negara iya. Ngerti dhewe kudune ya untung kudune yang karena apa? Karena udah mendapatkan spesialisasi dari proteksionis dari negara itu sendiri ya kan. Ain kok nganti buntung nganti rugi kuwi yo piye ya yo wis kudune kan yo jauh sebelumnya itu kan udah tahu semuanya kan negara kita itu udah merdeka lebih dari 40 tahun ya kan. Berapa tahun ya kan. Ya itu kita telah dikasihkan contoh yang dulu-dulu itu kan Orde Lama itu memang oke, banyak orang yang mengkritik juga nggak apa, Orde Baru juga sangat sangat menjadikan contoh yang baik buat kita sebenarnya meskipun secara politik dikritik hal itu tidak baik ya wis lah rawopo akan tetapi uang jenengi pemerintah menjalankan pemerintah kan dicontohi sing apik-apik karo Orde Baru ya ngomong Orde Informasi do malah orang niru-niru sing apik sing elek malah ditiru piye ya, maksudnya gini bro ya BUMN perusahaan badan usaha milik negara itu kan kalau itu terjadi kebuntungan terus menerus ya kan kerugian terus menerus dan akhirnya mungkin ada beberapa pihak ataupun anggota DPR MPR yang meloloskan suatu undang-undang akan swastanisasi perusahaan. Wah, mentereng ya bro istilahnya yo swastanisasi karena orang berpikir kalau dimiliki perusahaan swasta itu jadi akan menguntungkan banyak itu opini secara keseluruhan ya termasuk otak aku ini ya pikiran aku itu ya opini amatir itu juga sedikit menilai ataupun punya prasangka punya waksangka ya kan ya kalau diswastanisasi kan dialihke ning swasta ya seneng banget sing wong sugih-sugih oligarki iki ya. Apalagi ada undang-undang ya kan. Omnibus Law ngerti-ngerti swastane udah swasta Indonesia, Bro. Swasta ngendi? Swasta Cina ya kan. Swasta Amerika. Swasta Jepang apa piye. Wah, gawat iki, Bro. Ya iso ngono iso wae to. Secara teori yang dipikir-pikir bareng kan kalau wis BUMN pada rugi itu ataupun sengaja dirugikan biar dapat suntikan dari swasta negara-negara Cina, Amerika, Jepang ngono ya engko sing oligarki iso nguasai mesen apa bro mesen undang-undang bro undang-undang piye undang-undang dispensasi bagaimana mereka harus menjalankan perusahaan itu karena merasa dianggap sebagai dewa penolong telah menyuntikkan beberapa dana ya kan yang akhirnya dia lama-lama suwe-suwe yang BUMN pada negara diswastanisasi dikuasai karo wong-wong sugih wong luar yo iso negara iki yo diatur bro di kon ngalor ya ngalor kon ngidul ya ngidul ya akhirnya ya rakyat proletar kaya aku iki ya ora iso ngopo-ngopo bro kan kayak undang-undang apa meneh undang-undang
Omnibus Law ya bro ya, yang katanya undang-undang itu cacat tapi juga masih ada disahkan, itu bagaimana itu? Dong orang yo undang-undang cacat juga malah disahkan, kalau DPR MPR ngesahke juga lagi do padha turu ya, wengi-wengi disahke diketuk palu godhem yo. Piye ra ngono. Aku wong cilik yo bingung mikir koyo ngono yen suwe-suwe ngono yo tak kira negara Indonesia yo terpecah belah, Bro. Karena apa? Karena memang sengaja semua perusahaan, kebanyakan perusahaan ya kan dibuat rugi untuk BUMN-nya, dan pajak-pajaknya pada dikorupsi, dan koruptornya tuh tunggang langgang naik jaran mancal ning ndi dong radong ya kan. Ya kayak gitu akhirnya kan keadaan keuangan negara kan defisit, Bro. Minus, Bro. Yang minus piye wong jalankan negara di minus ya tentunya ya akan mudah dikuasai asing-asing asong. Itu opini amatir aku, Bro, yang wong ahli-ahli luar ya ora ada, mungkin lebih canggih dia secara teori ya kan. Yang katanya dia pendobrak 98 ya kan, reformis 98 yang sekarang jadi anggota-anggota DPR MPR ataupun menteri-menteri itu merasa punya teori tersendiri mereka itu. Ya untuk nggak tahu tuh untuk mengelabui dirinya sendiri atau menjelaskan ke orang lain. Kalau menjelaskan orang lain ya nggak mungkin orang lain udah pada paham. Wong desa ya dong ya kan. Harus jelaskan berarti mengelabui diri sendiri, ingin menjual negara atau gimana kan ya kan, repot ya. Wis bingung ya sini, Bro. Oh dadi wong cilik guys. Arep ngeyel engko ya diweden-wedeni karo petugas-petugas sing beringas so piye ngono ya. Ning pengadilan kok dikalahke ngono ya. Ya ono banyak, bukannya ono ya kan, banyak akeh banget kasus-kasus sering di depan mata kita itu yang enggak masuk akal ya. Kasus si A tapi diputuskan dengan pidana hukuman B gitu kan ya enggak masuk akal. Contohnya apa, Bro? Aja takon aku lah. Wah, aku radong yang kono. Wis totoke radong meneng ae. Ya wis radong jelas yo ngerti ae mung sithik-sithik ngono ae. Itu, Bro, kekhawatiranku ning masalah kenapa BUMN itu kok banyak yang rugi itu. Apakah masa depannya itu akan aman? Kayak namanya badan usaha milik negara itu rugi terus ya, itulah tanda-tanda kiamat, Bro. Kiamat buat siapa ya? Buat negara Indonesia. Itu harus benar-benar dicamkan oleh kita-kita yang orang-orang awam ini kan. Opini kita ini kan opini liar, Bro. Opini amatir itu kan karena di depan mata kita selalu seperti itu, jadi bola liar, otak liar gitu kemana-mana ya kan. Ya itu ya, jangan salahkan otak saya, Bro. Ya kan gitu ya, kita itu cuma bisa menjalani rakyat kecil ya kan, apa yang ada di undang-undang kita jalankan dengan baik lah. Pada sering diistilahkan ya kan, hukum itu ya kan tajam ke bawah tumpul ke atas ya. Yes ngono kuwi, cuma tapi ya ngono kuwi wong luaran ya padha ngeyel, anggap ae ado dirai gedhek kabeh ya kan. Wah, dirai gedhek ngono kuwi ya piye meneh, ya kudune hukuman itu memang harus tegakkan ya. Salah satunya caranya ya nanti itu ada setiap 5 tahun sekali pemilu itu ya, seharusnya ya presiden nanti harus tegas lah untuk petugas-petugas ataupun pejabat-pejabat sebelumnya itu nanti tetap harus kita proses itu, Bro, biar sebagai cambuk buat negara Indonesia kita itu ya kan, orang itu baik, kita cerdas sebenarnya, tapi kalau orang-orangnya di atasan yang merasa reformis ya kan, apalagi menamakan ya kan, saya ini reformis 98 itu merasa gagah, merasa berjasa ya. Nggak ada tuh orang-orang kayak gitu merasa berjasa terus berbuatnya, nggak ada. Kalau dia dirinya merasa berjasa, udah otomatis mulut itu kotor, hatinya kotor. Orang yang sejati itu biar diem aja, biasalah kayak gitu. Buat kebaikan itu hal yang biasa ya kan, nggak perlu ditonjol-tonjolkan ya kan. Itu, Bro, menurut dari saya yang terkait dengan BUMN kenapa rugi itu perlu kita
curiga, perlu kita berwasangka bahwasanya negara itu akan dalam keadaan bahaya nantinya kalau lama-lama dikuasai oleh asing asong, yang mana mereka akan bisa mengatur segala gerak-gerik ngalor ngidulnya negara Indonesia. Kita harus hati-hati ya, sebagai rakyat. Opini kita liar, opini amatir kita memang kemana-mana karena butuh kejelasan hitam atau putih bagaimana negara ataupun pemerintah kita itu berjalan dengan baik. Maturun ya bro, monggo dilanjut maneh tanpa sensor, tanpa filter, pokoknya ngomong wae. Bro, maturun. Assalamualaikum.